Jejak sejarah PKI di Indonesia. Hai salam budaya, selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Partai Komunis Indonesia PKI di negeri kita ini ya. Ideologi komunis pada awalnya dibawa oleh seorang sosialis dari Belanda bernama Snaplik. Pada tahun 1914 Snaplik mendirikan sebuah organisasi yang bercorak Marxis bernama Indische Sosial Demokratis Vereniging atau disingkat ISP, karena perkembangan yang kurang berkembang. Pada tahun 1917 Snaplik melakukan pendekatan pada tokoh-tokoh lokal, beberapa di antaranya adalah tokoh-tokoh Sarekat Islam yang akhirnya juga terjerat oleh pengaruh dari Snaplik, di antaranya adalah Semaun dan Darsono. Pada tahun 1920 IST melaksanakan kongres, kemudian mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis Hindia, sekaligus memilih Semaun sebagai ketua Partai Komunis Hindia. Hal itu menimbulkan perpecahan di kubu syariat Islam sehingga muncul golongan si merah dan si putih. Pada Kongres ke-6, si atau Serikat Islam pada tahun 1921 diberi alternatif pilihan pada kelompok Semaun tetap menjadi anggota Sarekat Islam, atau lebih berat kepada Partai Kongres India. Untuk itu bagi kelompok Semaun akhirnya lebih memilih keluar dari si dan memperkuat barisan Partai Kongres India. Dampaknya bagi Sarekat Islam adalah menyusutnya anggota secara drastis. Tahun 1924 Partai Kongres India merubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1926 PKI melakukan pemberontakan atau gerakan radikal kepada pemerintah Hindia Belanda di Pulau Jawa, disusul 1927 melakukan gerakan radikal di Sumatera Barat. Karena hal itu pada tahun 1927 pemerintah Belanda menyatakan bahwa PKI adalah kumpulan terlarang atau partai terlarang. Sejak saat itu, PKI melakukan gerakan klandestine, atau di bawah tanah untuk menyelamatkan pergerakan yang memang sudah berjalan dan terasa solid. Pada saat itu sampai dengan saat datangnya penjajahan Jepang, PKI benar-benar menjadi tiarap. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu gembong PKI pada waktu itu pulang dari Rusia yakni Musso. Nah, pada tahun 1948 tepatnya bulan September PKI melakukan pemberontakan atau pengkhianatan terhadap Republik Indonesia dengan mendirikan pemerintah rebus revolusioner yang berpusat di daerah Madiun. Tak berapa lama pada tanggal 31 Oktober 1948 Musso tertangkap dan ditembak di Desa Semanding Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Sedangkan Nema Lukman dan Nyoto yang menjadi pimpinan PKI juga pada waktu itu pergi ke pengasingan di Republik Rakyat Cina. Dengan demikian pemberontakan PKI 1948 di Madiun bisa dikatakan tertumpas dan selesai. Pada tahun 1949 karena tidak dilarang, PKI melakukan rekonstruksi dan kemudian tumbuh berkembang pesat. Pada awal Januari 1950 pemerintah RI dengan disaksikan puluhan ribu masyarakat yang datang dari berbagai daerah di Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo dan Trenggalek, melakukan pembongkaran 7 sumur neraka PKI dan mengidentifikasi para korban. Di sumur neraka Soco 1 ditemukan 108 kerangka mayat yang 68 dikenali yang 40 tidak dikenali. Sedangkan di sumur neraka Soco 2, ditemukan 21 kerangka mayat yang semuanya berhasil diidentifikasi para korban yang berasal dari berbagai kalangan ulama, dan umaro, serta tokoh masyarakat. Di tahun 1950 PKI memulai kembali kegiatan penertiban penerbitan Harian Rakyat dan Bintang Merah. Pada tanggal 6 Agustus 1951 gerombolan ETH dari PKI menyerbu asrama Brimob di Tanjung Priok dan merampas semua senjata api yang ada. Tahun 1951, DN Aidit memimpin PKI sebagai partai nasionalis yang sepenuhnya mendukung Presiden Soekarno hingga sangat disukai oleh Presiden pada waktu itu. Lalu Lukman dan Nyoto pun kembali dari pengasingan, untuk selanjutnya membantu DN Aidit membangun kembali PKI di Indonesia. Tahun 1955, PKI ikut pemilu pertama di Indonesia dan berhasil masuk 4 besar setelah masumi PNI dan NU tanggal 8–11 September 1957. Kongres Alim Ulama Seluruh Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan mengharamkan ideologi komunis dan mendesak Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit pelarangan PKI dan semua mentel organisasi, tapi hal itu ditolak oleh Presiden Soekarno.
Tahun 1958 kedekatan Soekarno dengan PKI mendorong kelompok anti-PKI di Sumatera dan Sulawesi melakukan koreksi hingga melakukan pemberontakan terhadap Soekarno. Saat itu, Masumi dituduh terlibat karena masuknya merupakan musuh besar PKI. Tanggal 15 Februari 1958, para pemberontak di Sumatera dan Sulawesi mendeklarasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI. Namun, pemberontakan ini berhasil dikalahkan dan dipadamkan. Tanggal 11 Juli 1958 DN Aidit dan Rewang mewakili PKI untuk ikut Kongres Partai Persatuan Sosialis Jerman di Berlin. Di bulan Agustus 1959 TNI berusaha menggagalkan Kongres PKI, namun Kongres tersebut tetap berjalan karena ditangani sendiri oleh Presiden Soekarno. Di tahun 1960 Soekarno meluncurkan slogan Nasakom, nasionalis agama dan komunis, yang didukung penuh oleh PNI NU dan PKI, dengan demikian PKI kembali terlembagakan sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1960 atas desakan dan tekanan PKI, terbit Keputusan Presiden RI Nomor 200 Tahun 1960 tertanggal 17 Agustus 1960 tentang pembubaran Masumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dengan dalih tuduhan terlibat Masumi keterlibatan Masumi dalam pemberontakan PRI, padahal hanya karena anti Nasakom. Pertengahan tahun 1960 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melaporkan bahwa PKI semakin kuat dengan anggota mencapai 2 juta orang. Bulan Maret 1962 PKI resmi masuk dalam pemerintahan Soekarno, DN Aidit dan Nyoto dianggap oleh Soekarno sebagai Menteri Penasehat. Bulan April 1962 dilaksanakan Kongres PKI. Di tahun 1963 PKI memprovokasi Presiden Soekarno untuk konfrontasi dengan Malaysia, dan mengusulkan dibentuknya Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai dengan dalih mempersenjatai rakyat untuk bela negara melawan Malaysia. Tanggal 10 Juli 1963 atas desakan dan tekanan PKI terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 1963 tertanggal 10 Juli 1963 tentang pembubaran GPI Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Lagi-lagi hanya karena anti Nasakom, masih di tahun 1963 atas desakan dan tekanan PKI terjadi penangkapan tokoh-tokoh Masyumi dan GPI serta ulama anti PKI. Di antaranya adalah Kiai Haji Buya Hamka, Kiai Haji Yunan Helmi Nasution, Kiai Haji Isa Ansori, Kiai Haji Muhtar Ghazali, Kiai Haji MZ Mutalim, Kiai Haji Soleh Iskandar, Kiai Haji Ghazali Sahlan dan Kiai Haji Talarico Umar. Bulan Desember 1964 Hairul Saleh pimpinan Partai Murba Musyawarah Rakyat banyak yang didirikan oleh mantan pimpinan PKI Tan Malaka, menyatakan bahwa PKI sedang menyiapkan kudeta. Tanggal 6 Januari 1965 atas desakan dan tekanan PKI terbit Surat Keputusan Presiden RI Nomor 1/1965 tertanggal 6 Januari 1965 tentang pembekuan Partai Murba dengan dalih telah memfitnah PKI. Tanggal 13 Januari 1965 dua sayap PKI yakni Pemuda